Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang berbahagia, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tren teknologi pendidikan, 5 tren teknologi pendidikan di tahun 2021. Ini adalah merupakan sebuah prediksi yang dilansir oleh studi internasional.com. Oke, di akhir pembelajaran ini saya akan juga memberikan satu contoh apa yang bisa kita lakukan, yang diantaranya untuk meningkatkan atau mengembangkan atau mencari solusi dari keadaan pembelajaran di sekeliling kita, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, baiklah, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi studi internasional itu melansir sebuah berita bahwa pada tahun 2021 teknologi pendidikan yang akan menjadi tren itu yang pertama adalah IoT atau Internet of Things. Ini adalah sebuah istilah. Istilah ini digunakan untuk mendefinisikan benda fisik yang terhubung ke World Wide Web atau internet, dan diharapkan dapat menggantikan kapur tradisional, papan tulis, pena, dan kertas di ruang kelas. Saat ini yang dibutuhkan hanyalah smartphone yang terhubung ke internet untuk mengakses jutaan e-book dan sumber pendidikan penting lainnya. Tetapi karena kebanyakan siswa itu masih mempunyai latar belakang bagaimana pendidikan masa lalu, masih berharap bagaimana sebetulnya kalau dunia nyata itu juga terhubung dengan internet, umpamanya ada papan tulis, ada kapur, ada spidol yang betul-betul itu real time. Oke, ini yang akan menjadi tren. Yang kedua, telepon, tablet, dan komputer semua dapat digunakan untuk memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara siswa dan guru. Solusi teknologi futuristik diwakili oleh tampilan interaktif seperti Promethean, lingkungan belajar terlihat dengan blackboard, dan peralatan kampus seperti Magic Card di antara banyak yang lain-lainnya. Interaksi-interaksi yang real time, sehingga terhubung komunikasi secara baik. Namun kalau menurut saya pribadi dari pengalaman mengajar bertahun-tahun, itu yang paling utama itu adalah bagaimana mampu membangkitkan motivasi siswa maupun mahasiswa untuk belajar. Karena betapapun alat itu bagusnya seperti apa, tetapi kalau kesungguhan tidak muncul, motivasinya kurang besar, maka masih kurang bisa maksimal pembelajaran. Namun inilah tren yang diprediksi oleh studi internasional pada tahun 2021. Ini yang pertama, Internet of Things. Berikutnya yang kedua adalah Artificial Intelligence atau AI. AI dan Machine Learning atau mesin pembelajaran. AI dapat dengan mudah digunakan untuk mengubah komponen seperti pengujian dan penilaian. Algoritma otomatis dapat menghemat waktu dengan memeriksa tugas lebih cepat daripada yang dibutuhkan manusia manapun. Contohnya di sini adalah termasuk pemeriksaan plagiarisme yang sudah Anda kenal itu, yang digunakan oleh lembaga pendidikan. Asisten penulisan AI Artificial Intelligence seperti Mendeley dan yang lain-lain itu. Aplikasi dan platform penulisan seperti layanan penulisan disertasi yang disesuaikan. Banyak hal. Tapi ini yang akan menjadi tren. Manusia ingin mudah, manusia ingin instan. Pada dasarnya itu. Solusi AI, EdTech itu educational technology juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama dan hambatan yang dihadapi siswa saat belajar. Ekosistem pendidikan mereka
lalu juga kustomisasi telah menjadi tren pendidikan yang penting. Dan disinilah solusi machine learning (ML) akan menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi pendidikan. Hampir sama dengan yang saya ungkapkan tadi, bahwa ini akan menjadi lebih efektif kalau motivasi, kalau kesungguhan dalam belajar itu bisa berjalan dengan baik. Oke, yang ketiga itu blockchain. Di sektor pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk mengeluarkan ijazah. Kredensial yang disimpan di blockchain mewakili alternatif yang lebih layak dan ekologis untuk salinan kertas ijazah. Jadi sertifikat ijazah itu bisa dikeluarkan tetapi terbatas. Ini juga merupakan solusi hemat waktu, memungkinkan lulusan untuk mengirimkan link kepada calon pemberi kerja mereka yang akan memungkinkan mereka meninjau kualifikasi kandidat dengan cepat. Dokumen berbasis blockchain digital juga akan mencegah kandidat mengirim gelar palsu, ijazah palsu, dan yang lain-lain. Orang ingin mudah tetapi juga aman. Yang keempat, big data. Sebuah studi yang dilakukan oleh Center for Digital Education di antara para profesor pendidikan tinggi menunjukkan bahwa manfaat utama dari analisis data besar dalam pendidikan adalah pemantauan dan prediksi kinerja siswa. Ada 69%. Peningkatan tingkat kelulusan 61% dan penyesuaian kurikulum sekolah secara real time 47%. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudari, sejak pandemi ini sekitar ada 60-an juta siswa di Indonesia yang mau tidak mau harus kemudian beralih ke teknologi informasi komunikasi di dalam pendidikan. Nah, ini juga bisa digunakan oleh para dosen, para guru, para peneliti untuk meneliti bagaimana kondisi pembelajaran itu. Bahkan beberapa sudah mulai untuk meneliti, untuk mengajarkan pendidikan karakter melalui daring. Bagaimana mengajarkan psikomotorik. Sebagaimana kita ketahui ada kognitif, ada afeksi, dan ada psikomotorik. Karakter itu masuk ke afeksi, sudah mencoba dipelajari dan dikembangkan. Psikomotorik, mengajarkan psikomotorik yang praktek itu, nah itu juga mulai dikembangkan. Bagaimana itu bisa efektif? Oke, saudara-saudari, berikutnya, studi tersebut juga menemukan bahwa 44% profesor juga menganggap big data sebagai alat penting untuk mengukur kinerja institusi. Sementara 22% percaya bahwa pemindaian rutin dapat mengungkapkan kemungkinan kekurangan dalam hal administrasi. Itu yang keempat, saudara-saudari. Sebagaimana kita ketahui, sekarang itu semua data itu diperlakukan untuk bisa diakses secara online. Kita mempunyai umpamanya di guru itu mempunyai Siaga. Siaga itu adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan guru mengirim bukti-bukti dari pembelajaran mereka. Itu adalah biasanya untuk sertifikasi mereka. Nah, hal seperti itu akan menjadi big data sebetulnya bagi kementerian dinas maupun kementerian agama, terutama di pendidikan agama Islam maupun madrasah. Itu untuk menganalisis data yang ada itu, kemudian munculnya seperti apa. Contoh, salah satu contoh, kecenderungan seseorang berdasarkan data itu bisa dinilai oleh Google. Google Map itu bisa menyarankan Anda tiap pagi Anda sudah waktunya untuk berangkat kerja. Itu karena hampir setiap hari kita berangkat kerja, melakukan perjalanan untuk berangkat kerja, dan itu dianalisis oleh Google dan kemudian menjadi saran. Begitu juga dengan data siswa, data mahasiswa. Itu kecenderungan itu dari data itu bisa diolah, lalu kemudian diperkirakan. Nah, termasuk tes bakat itu seperti itu. Oke, yang kelima, saudara-saudari, tren 2021 menurut studi internasional ini adalah robotik atau robotika. Dalam pendidikan, robot dan aplikasi kecerdasan buatan membantu merancang sistem pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel, yang akan menguntungkan semua siswa, tetapi terutama mereka yang memiliki cacat fisik, sensorik, atau mental. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Nah, keterbatasan itu diolah
diolah menjadi satu rumusan masalah, yang rumusan masalah itu kemudian dicari penyelesaiannya secara teoritik dan dikembangkan alat-alat yang bernuansa robotik seperti ini. Misalnya, asisten pribadi pintar seperti Siri oleh Apple yang dapat digunakan di setiap perangkat merek, membantu siswa menyelesaikan banyak tugas dengan perintah suara. Ini akan sangat berguna bagi pelajar yang kesulitan melihat layar mereka atau mengetik di keyboard mereka. Ya sebetulnya contoh yang sangat mudah, Anda bisa berkomunikasi dengan Google, Anda bisa ngobrol dengan asisten Google yang ada di HP Anda itu. Bahkan main tebak-tebakan. Hal seperti itu akan dikembangkan terus untuk dimanfaatkan di dunia pendidikan. Bagaimana kita sebagai orang PAI dengan 5 tren itu? Karena PAI itu ujungnya adalah tujuannya adalah meningkatkan kepribadian yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah tujuan pendidikan agama Islam yang hakiki. Itu diturunkan menjadi jenjang-jenjang mulai dari MI, Sanawiyah, di SD, di SMP, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Bahkan itu adalah sebuah pendidikan sampai mati. Sebagaimana hadis Rasulullah disebutkan bahwa carilah ilmu mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi itulah tujuan pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya mencoba mengembangkan yang namanya menumbuhkan ketenangan jiwa. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dasarnya. Nah, itu adalah kalau dihubungkan dengan takwa, takwa itu mempunyai bagian-bagian, diantaranya adalah ketenangan jiwa. Nah, nanti saya harap Anda mengisi sekaligus presensi, mengisi skala ketenangan jiwa yang sudah saya kembangkan. Artinya kalau saya mengatakan sudah dikembangkan, itu sudah diuji validitasnya, sudah diuji reliabilitasnya. Nah, lalu nanti di sini Anda bisa lihat bagaimana hasil dari skala itu kemudian akan diberikan satu pembelajaran pendidikan untuk ketenangan jiwa itu melalui ini. Penyemaian ketenangan jiwa ini ada di SID contoh TP4. Nah, lalu nanti setelah itu kita cek apakah betul-betul bisa enggak materi-materi yang ada di penyemaian ketenangan jiwa ini memunculkan betul-betul ketenangan jiwa. Apakah naik atau tidak, atau bahkan malah turun kan begitu. Nah, ini adalah sebuah upaya-upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi di dalam pendidikan agama Islam. Nah, ini aspek-aspek ketenangan jiwa ini saya kembangkan, ada 6 aspek. Aspek-aspek ini saya turunkan dari teori-teori, mulai dari teorinya Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, lalu kemudian Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, lalu kemudian ada Syekh Muhammad Ihsan Dahlan, Ibnu Jauziyah, dan yang lain-lain itu ketemu seperti ini. Hanya saja, sebagaimana kita ketahui, karena ini mengukur ketenangan jiwa dan ini sangat abstrak. Ketenangan jiwa, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, itu sangat berhubungan dengan fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah surga. Itu adalah wewenang Allah. Maka alat ini hanya bisa mengukur 54% valid, 46 wallahu a'lam. Ya, kita harus jujur mengatakan seperti itu, karena bagaimanapun jiwa seseorang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmiah bisa mengukur 54%. Artinya, kalau hasil dari skala ketenangan jiwa ini Anda itu adalah umpamanya 100, maka yang bisa terukur secara ilmiah adalah 54%. Saya menawarkan sebuah ruang untuk belajar bersama-sama, namanya sekolah jiwa. Nah, menindaklanjuti hasil dan untuk mengikuti penyemaian atau pengembangan ketenangan jiwa,
yang mau saja berpartisipasi dengan mendaftar di link ini. Mengapa kok yang mau saja? Karena ini terkait dengan kesungguhan, dan kesungguhan itu dengan motivasi Anda motivasi. Kalau Anda ingin mengembangkan diri secara lebih baik, mari kita untuk bersama-sama berdiskusi di sekolah jiwa ini. Nah, namun yang tidak apa-apa. Ini bukan wajib, yang wajib adalah Anda mengembangkan nanti itu, mengembangkan sebuah produk yang mirip seperti ini. Nah, apakah ini media pembelajaran? Tidak hanya sekedar media pembelajaran, karena di dalam sekolah jiwa ini ada sistem, ada kurikulum, dan juga ada media pembelajarannya, ada videonya, dan macam-macam. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.